Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ahwati, untuk pertemuan kimia hari ini kita masih membahas mengenai haloalkana. Nah, untuk kemarin kita sudah membahas mengenai tata nama haloalkana, kemudian sifat fisik haloalkana dan sifat kimia haloalkana. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan haloalkana dan kegunaan haloalkana. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai pembuatan haloalkana. Nah, haloalkana ini dia dapat disintesis dari alkana, alkena, dan alkuna. Nah, jadi haloalkana ini dia bisa disintesis dari rangkap 1, rangkap 2, dan rangkap 3. Nah, yang pertama, haloalkana ini dia dapat dibuat dengan cara mensubstitusi halogen terhadap alkana dengan bantuan sinar ultraviolet. Nah, di sini ada reaksi alkana, dia disubstitusi oleh halogen. Nah, di sini RH. RH itu dia rumus umum dari alkana. Kemudian X2 itu rumus umum dari halogen. Nah, ketika alkana direaksikan dengan halogen dengan bantuan ultraviolet, dia akan menghasilkan RX atau rumus umum dari haloalkana. Dan akan dihasilkan pula asam. Nah, X2 yang dapat mensubstitusi alkana umumnya itu Cl2 dan Br2. Nah, kan unsur halogen itu ada Cl, ada Br, ada F, ada I. Nah, untuk reaksi ini atau untuk reaksi substitusi ini yang biasa digunakan itu adalah Cl2 dan Br2. Nah, kita lihat di sini contohnya adalah etana. Nah, di sini CH3, CH3. C-nya ada 2. Kalau misalnya alkana dengan C2 itu dia namanya etana. Namanya etana. Nah, etana ini ketika direaksikan dengan gas klorin, dia dengan bantuan ultraviolet dia akan menghasilkan etil klorida. Kita lihat di sini C-nya ada 2, CH3, CH2. Nah, alkilnya itu ada 2 C-nya. Nah, kalau misalnya C-nya 2 berarti namanya etil. Karena di sini halogennya klorin berarti namanya etil klorida atau kloroetana. Dan akan dihasilkan asam klorida. Nah, kita lihat di sini reaksinya. Nah, H dalam CH3 ini H dalam etana ini, 1H ini dia tukar posisi dengan Cl. Nah, di sini kan Cl-nya ada 2. Nah, 1 Cl pindah ke sini, 1H pindah ke Cl. Jadi akan dihasilkan CH3, CH2, Cl. Nah, asalnya di sini CH3. Di sini jadi CH2, Cl. Dan di sini asalnya Cl2. Nah, di sini menjadi HCl. Kenapa? Karena si H-nya itu tukar posisi sama si Cl atau mensubstitusi. Gitu. Ini tukar posisi. Di sini hanya ada 3, tukar 1, jadi CH2Cl. Terus di sini Cl-nya 2, tukar posisi sama H, jadi sisanya 1 Cl. Ini jadi asam klorida atau HCl. Tuh. Kemudian reaksi yang kedua adalah adisi asam halida atau HX, ini rumus umumnya HX, terhadap alkena atau alkuna. Nah, ini disebut juga dengan adisi Markov-Nikov. Nah, di sini untuk adisi asam halida ini dia tidak bisa dilakukan kepada alkana. Dia hanya bisa dilakukan kepada alkena dan kepada alkena atau alkuna. Nah, di sini contohnya reaksi adisi alkena dan atau oleh asam halida. Nah, di sini alkena. Kenapa alkena? Karena di sini rangkapnya rangkap 2. Nah, di sini rangkap 2. Jadi dia alkena. Ketika alkena ini direaksikan dengan asam halida, dia akan menghasilkan haloalkana. Gitu. Nah, contohnya kita lihat contohnya. Di sini etena. Kenapa di sini etena? Karena kita lihat di sini C-nya ada 2 dan di sini ada rangkap 2. Nah, karena rangkap 2 itu kan rumus umum dari alkena. Makanya di sini namanya etena. Dia direaksikan dengan asam klorida. Nah, C yang 1 ini dia mengikat si H
Kemudian C yang kedua dia mengikat Cl sehingga dihasilkan etil klorida atau kloroetana. Nah, asalnya kan di sini CH2. Sini jadi CH3 karena dia mengambil dari si H dari sini. Kemudian di sini CH2 dia menjadi C2Cl karena mengambil Cl dari sini. Nah, asalnya di sini ada rangkap 2, dia menjadi rangkap tunggal. Nah, ini yang dinamakan dengan adisi. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian reaksi yang terakhir atau reaksi yang ketiga itu adalah substitusi gugus OH pada alkohol dengan fosforus pentahalida atau PX5. Nah, X-nya ini bisa diganti sama Cl, Br, F, atau I. Nah, di sini rumus umumnya, ketika alkohol atau ROH direaksikan dengan PX5 atau fosforus pentahalida, dia akan menghasilkan haloalkana, kemudian fosforus oksihalida, dan asam. Nah, supaya tidak bingung kita langsung ke contoh. Nah, di sini contohnya CH3OH. Nah, di sini C-nya cuma ada 1 atau alkilnya cuma ada C1. Kalau C1 itu namanya metana atau metil. Nah, karena di sini ada gugus OH, berarti dia alkohol sesuai dengan rumus umum yang tadi. Nah, alkohol. Makanya di sini namanya metanol. Nah, ketika metanol direaksikan dengan fosforus, ketika metanol direaksikan dengan fosforus pentaklorida, dia akan menghasilkan metil klorida atau klorometana, kemudian fosforus oksiklorida dan asam klorida. Kita lihat di sini. Nah, si CH3 ini dia akan mengikat 1 Cl dari PCl5. Kemudian si H dari gugus OH dia akan mengikat 1 mengikat 1 Cl sehingga akan dihasilkan CH3Cl dan HCl. Nah, sisanya P sama O, dan di sini kan tadi udah diikat 2 Cl. Tadi satu oleh CH3 dan 1 oleh si H. Nah, berarti di sini sisanya ada 3. Makanya di sini dihasilkan POCl3 atau fosforus oksiklorida.